Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ya tayyibin wa tahirin wa man sanna bisunatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersyukur kepada Allah taala di malam yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah, memudahkan kedua langkah kaki kita dari kediaman kita, dari aktivitas keseharian kita menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah untuk sama-sama menjalankan sholat maghrib berjamaah, dan Allah masih dudukkan kita dalam majelis ilmu. Semoga Allah menerima ibadah kita dan terus Allah mengistiqamahkan kita di jalan yang benar hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang-orang memperjuangkan agama Islamnya, sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahasan kita pada malam yang berbahagia ini masuk ke pertemuan yang ke-14 terkait dengan pengkafanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran-pelajaran penting yang dapat diambil dari kejadian dan riwayat-riwayat tersebut. Sebagaimana kemarin telah diketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah disepakati beliau dimandikan dengan bajunya, dan dimandikan oleh beberapa karib kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dilakukan pada hari Selasa atau malam Selasanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikafani. Sebagai tamhid tentang bab pengkafanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa memang sejatinya setiap kita nanti, siapapun kita, mau pejabat atau rakyat jelata, mau orang kaya atau orang miskin, mau orang Arab, orang Ajam, atau orang mana saja, sama saja, laki ataupun perempuan, orang kota, orang kampung, jika meninggal dunia yang akan dibawa hanya bungkusnya saja. Mau dia seorang yang sangat kaya raya di muka bumi ini, tetapi hanya dibungkus dengan kain saja, tidak lebih dari itu. Hartanya tidak akan dibawa, kekayaannya pun akan ditinggal dan tidak lama akan diwariskan. Kalau dia punya istri yang cantik, kalau dia laki-laki yang meninggal dunia, tidak lama pun akan dilamar orang, keluarganya pun tidak akan lama meninggalkan orang tersebut. Ini fakta yang ada jemaah sekalian. Inilah fakta yang ada. Dan itulah kafan itu sesungguhnya adalah kain lebar yang digunakan untuk membungkus jenazah, mayat, orang yang meninggal dunia, dengan maksud dan hikmah tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah bersabda, yadba'ul mayyita salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji isnani wa yabqa wahidun yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nabi SAW mengatakan yang akan mengikuti mayit,
yang akan mengikuti mayit setelah dimandikan, dikafani, disolati, ya, dibawa ke tempat persinggahannya terakhir, bukan tempat persinggahan terakhir, tapi bukan tempat akhir, tapi tempat persinggahan terakhir di bumi. Ya, tempat persinggahan terakhir di bumi. Diikuti mayit tersebut oleh 3 hal, oleh 3 perkara. Yang pertama, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya yang dia miliki. Yang ketiga, amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u isnani, dan kembali, ya, meninggalkan si mayit tersebut 2 perkara. Yang 2 perkara ini selama hidupnya dia perjuangkan mati-matian, siang dan malam, malam dan siang, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, dan seterusnya. Demi untuk apa? 2 hal: menjaga keluarganya dan mendapatkan harta. Tapi ternyata inilah yang pertama kali kembali meninggalkan si mayit tersebut. Subhanallah. Wayarji'u ahluhu wa maluhu, yang kembali meninggalkan si mayit, keluarganya. Jadi makanya tidak ada istilah cinta mati sampai kuburan, tuh nggak ada. Kalau sudah mati ya sudah, dikuburkan, sedih, kadang-kadang nangis berapa hari, kemudian lupa pasti. Itu fakta yang terjadi jemaah sekalian. Kemudian wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa adalah amalnya. Amalnya jika baik akan membawanya kepada nikmat Allah yang hakiki, dan jika amalnya tidak baik hingga akhir hayatnya akan membawanya kepada kondisi yang paling susah, kondisi yang tidak bisa dibayangkan oleh apapun, kesusahan yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Itulah awal kematian. Makanya kematian adalah awal kehidupan yang sejati. Kalau nikmat selama-lamanya, kalau tidak nikmat alias seburuk, maka akan buruk sengsara selama-lamanya. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita daripada hal tersebut. Karena itulah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihi salatu wasalam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pernah diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib At-Tarhib, dan lain sebagainya, wal hadits sahih. Malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad." Ya, Nabi Muhammad ditanya dan diberitahu oleh malaikat Jibril. Kita faham malaikat Jibril tidak akan berbicara dengan Nabi Muhammad kecuali atas perintah ilahi, atas perintah Tuhan. Berarti hakikatnya ini pesan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah Anda sesuka Anda. Hiduplah sesuka Anda. Ingat, akan datang kematian, Anda akan menjadi mayit kelak. Itu kata Jibril alaihi salatu wasallam. Jadi hidup, silahkan hidup. Ya, terserah Anda mau bagaimana hidupnya. Tapi ingat, kulli syai'in ajal, segala sesuatu itu ada batasnya, ada waktunya. Maka Anda akan kembali kepada Rabbmu. Fa innaka mayyitun, karena engkau akan mati, kembali kepada Allah Ta'ala. Engkau terbuat jasadmu dari tanah, akan kembali ke tanah, dari tanah pula engkau akan dibangkitkan kedua kalinya untuk mempertanggungjawabkan amalmu kelak di akhiratnya Allah. Kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu bih. Dan cintailah siapa yang kau mau, silahkan. Tapi ingat, engkau akan berpisah dengannya. Maka ada satu riwayat hadis, cintailah sesuatu itu sebatasnya saja, karena bisa jadi yang kau cintai akan menjadi musuhmu. Dan bencilah sesuatu itu atau orang itu, sesuatu pada kadarnya saja, jangan melampaui batas. Kenapa? Karena bisa jadi kelak dia akan menjadi orang yang paling kau cintai. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan makna hadis ini, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah yang kau mau, silahkan, tapi ingat kamu akan berpisah. Istrimu yang kata cinta mati, anakmu yang katanya taat kepadamu pun akan meninggalkan kita ketika jasad kita di ruang kubur. Nggak ada cerita bagaimanapun cintanya keluarga kita mau tidur bareng di dalam kuburan. Nggak ada yang mau dan nggak ada yang berani. Makanya
Rasulullah diingatkan oleh malaikat Jibril, ahbib ma syi'ta, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah istrimu sekedarnya, cintai anakmu sekedarnya, cintailah orang sekedarnya. Kenapa? Kita akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuat amalah yang kau kehendaki, terserah baik ataupun buruk, tapi ingat, fa innaka majziyun bih, engkau akan dibalas dengan perbuatan amalmu itu. Summa qala ya Muhammad, kemudian pesan yang terakhir adalah, wahai Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil laili wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Kemuliaan seorang mukmin itu berdirinya di malam hari ketika manusia sedang lelap bertidur. Ini janji malaikat Jibril kepada Rasulullah dan janji Allah kepada Rasulullah. Jadi qiyamul lail, orang yang ingin kita dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini, ya kan, kemuliaan yang hakiki, maka jangan lupa bangun malam walaupun hanya 1 rakaat menurut Imam Syafi'i. Karena 1 rakaat witir itu qiyamul lail juga namanya, ya kan. 3 rakaat juga qiyamul lail, berapapun itu namanya qiyamul lail, salat malam ataupun tahajud. Dan ternyata tahajud itu menjadikan orang itu menjadi mulia. Makanya malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, syaraful mu'mini qiyamuhu bil laili. Kemuliaan, sebab utama kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamnya di malam hari. Makanya Allah memerintahkan, mengingatkan Nabi Muhammad SAW untuk bertahajud, fatahajjad bih, bertahajud di malam hari setelah tidur. Tahajud itu adalah amalan sholat malam setelah tidur. Apa kata Allah? Asa rabbuka ayyab'asaka maqaman mahmuda. Asa rabbuka. Asa itu kalau terjemah aslinya artinya adalah semoga. Tapi dalam usul tafsir tidak ada kalimat semoga dalam Quran dan hadis. Karena semoga itu ada kemungkinan iya dan tidak. Tapi Quran dan hadis maknanya pasti, yakinan pasti. Artinya kalau kamu bangun malam, asa rabbuka, pasti Tuhanmu akan menjadikan engkau orang yang mulia. Maka kemuliaan seseorang itu juga disebabkan karena istiqomahnya dia di malam hari, dan ini tidak semua orang bisa, ya, tidak semua orang bisa, ya. Hanya hamba-hamba Allah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ja'alna minhum ya rabbal alamin. Wa izzuhu istighna'uhu anin nas, dan kemuliaan, izzahnya, kemuliaan, kehormatan seorang manusia itu adalah istighna'uhu anin nas. Apa itu istighna? Istighna itu merasa cukup dari manusia, tidak menyandarkan keperluan hidup kita dengan manusia, hanya bergantung kepada Allah. Itu kemuliaan seseorang. Berarti menjaga diri kita untuk tidak minta, dalam bahasa yang lainnya, untuk tidak minta kepada siapapun, baik dengan lisan kita ataupun dengan isyarat. Dan ini luar biasa jemaah sekalian. Karena ternyata hari ini yang minta-minta itu bukan hanya orang yang miskin di pinggir jalan. Yang minta-minta itu ternyata juga, Masya Allah, punya jabatan dan berdasi yang minta dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, semua sudah paham, ini rahasia umum. Dan ini ternyata menghinakan diri kita. Makanya Nabi Muhammad SAW kita lihat, ya, yang pernah juga disinggung, demi menjaga kehormatan diri dan keluarganya, pemimpin seluruh keturunan Bani Adam, dunia dan akhirat, manusia paling mulia, pemimpin nomor 1, disegani oleh siapapun, dan kanan kirinya orang-orang yang tidak sedikit, orang-orang yang kaya. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengisyaratkan apapun kepada mereka bahwa Rasulullah itu nggak punya makan. Untuk makan aja nggak punya. Bayangkan, pemimpin nomor 1 di dunia Islam, untuk makan pun nggak ada. Apa yang Rasul lakukan? Menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Ini pelajaran penting luar biasa. Untuk apa? Rasulullah SAW menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah mengisyaratkan dalam dirinya, Abu Bakar, di rumahku nggak ada fulus, tolong carikan dong. Saya mau menikahkan Fatimah dengan Ali, tolong dong carikan uang. Nggak ada begitu. Padahal kalau Rasulullah mau, ya, mengisyaratkan saja, maka sahabat akan berbondong-bondong, berkorban, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita perlu hari ini kita ajarkan pada diri kita. Istighna, apa yang kita punya ya sudah,
kita syukuri, kita nikmati, kita gunakan. Tidak perlu berhayal hidup dengan apa? Hayalan sesuatu yang tidak jelas. Apalagi sampai meminta-minta kepada orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau untuk kepentingan agama babnya berbeda. Untuk kepentingan agama babnya berbeda. Rasulullah mengatakan, kita mau jihad nih, siapa yang mau menolong? Allah dan Rasulnya. Itu babnya beda. Tapi ketika Rasulullah kelaparan, Rasul nggak pernah cerita kepada siapapun. Itu namanya istighna, merasa cukup diri kita dengan diri kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istighna itu Allah kayakan hatinya. Dia nggak akan pernah korupsi. Dia nggak akan pernah malakin orang lain. Nggak akan pernah memanipulasi data untuk mengumpulkan, mendapatkan keuntungan yang banyak. Kenapa? Cukup dengan yang ada. Istighna, qanaah dalam bahasa yang lainnya. Maka orang yang dalam hadis Tirmidzi bahkan, kalau kamu yang menjadi orang yang paling kaya, maka jadilah orang yang qanaah katanya. Orang yang qanaah jadi tadi istighna, merasa cukup apa yang Allah kasih, itulah orang paling kaya sesungguhnya. Orang yang paling kaya Allah kayakan hati, ya, kayakan hati. Kalau kaya dunia tidak ada batasnya. Tapi kalau kaya hati Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada tema kita. Hadis ini ya menguatkan makna dengan tema dalam mukadimah ini tentang bahwa setiap manusia itu ternyata bagaimanapun dia, siapapun dia, yang akan membungkus jasadnya yang sudah kaku bahkan sudah mulai bau hanya kain saja yang umumnya berwarna putih. Jadi manusia nggak ada yang bisa dibanggakan dan disombongkan sebenarnya. Hanya itu saja. Bagaimanapun kayanya kita, mobilnya ya mungkin sampai 10, 100, 200 ya. Kayak beberapa pangeran di luar negeri sampai ratusan bahkan ribuan mobilnya ditumpuk. Emang dapat menyelamatkan dia dari api neraka? Nggak bisa. Apa bisa dibawa ke dalam kuburan? Nggak bisa juga, nggak cukup. Semua akan ditinggalkan. Hanya itu saja. Masya Allah, luar biasa. Inilah pelajaran pertama ya tentang bab kafan. Kemudian masuk kepada kafan Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dikafani? Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau berkomentar dari riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis sahih riwayat Bukhari, mengatakan bahwa kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati athwabin bidhin suhliyatin. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikafani dalam 3 kain. 3 kain artinya 3 kali tumpuk ya. Yang berasal dari Suhliyah. Suhliyah adalah nisbah kepada daerah di Yaman. Nisbah kepada daerah atau ada kaitan dengan asal dari kain kafan tersebut yang berada di wilayah Yaman yang berwarna putih. Dalam teks yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi salasati athwabin yamaniyatin bidin suhuliyatin min kursufin laisa fihinna qamisun wala imamatun. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kain putih dari Suhul, sebuah daerah di Yaman tadi, Suhuliyah. Kain putih Suhuliyah karena berasal dari Suhul wilayah Yaman yang masih baru, tidak ada garisnya. Ya, tidak pakai gamis, maksudnya tidak pakai gamis dan tidak juga dipakaikan surban. Jadi betul-betul kain putih. Ya, kain putih bersih yang tidak berjahit, tidak berkantong. Itulah kain kafan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasadnya utuh sampai detik ini pun hanya dikafani dengan kain kafan. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan wa hadzal hadisu, hadis ini dan hadis sebelumnya, hadis Mus'ab namanya, Mus'ab bin Umair, adalah menunjukkan tentang wajibnya mengkafani. Jadi kewajiban atas orang-orang yang hidup untuk mengkafani orang-orang yang meninggal dunia di antara kita. Dan itu menjadi ijma'ul kaum muslimin, kata Imam An-Nawawi, menjadi kesepakatan bagi orang-orang Islam. Nggak boleh tidak. Jadi itu merupakan kewajiban, fardu kifayah. Fardu kifayah dari kita.
Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kain kafan yang untuk mengkafani jasad kita sendiri atau siapapun meninggal di antara kita, ya, sebaiknya dan sunnahnya itu adalah dari hartanya sendiri, dari hartanya sendiri, ya. Itu berdasarkan hadis yang tadi di atas dan pernyataan Al-Imam An-Nawawi pun demikian. Jadi kafan atau kain kafan, ya, adalah dari diambil kalau dia belum menyiapkan, sebelum meninggal belum menyiapkan kafannya, maka kafan itu dibeli dari hartanya sebelum diwariskan, dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Itu yang sahih, ya, dibelikan dari hartanya, ya, dari hartanya. Apa dalilnya? Di antaranya dalilnya adalah yang sangat jelas dalam hal ini adalah kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika beliau gugur dalam perang Uhud. Dahulu kala di Mekah beliau orang yang pemuda yang sangat luar biasa, kaya, ya, pemuda ya, keturunan orang yang sangat kaya, dan bahkan kalau pakai minyak wangi 1 kilo sebelum kejauhan dia lewat akan tercium baunya, minyak wangi khas yang beliau miliki. Tapi setelah dia masuk Islam luar biasa, bahkan meninggal dunia, ya, meninggal dunia ketika mau dikafani dengan bajunya karena dia mati syahid. Apabila ditutup dari perut ke kaki maka kepalanya kebuka, apabila ditaruh dari atas maka kakinya kebuka. Sehingga kondisi yang sangat mengenaskan ini membuat Rasulullah sempat bersedih, karena dia teringat bagaimana dahulu dia, si Mus'ab ini sebelum masuk Islam begitu luar biasa hebatnya nih manusia. Tapi ketika dikafani meninggal dunia dalam medan perang, dalam medan laga perang Uhud, luar biasa. Bahkan untuk mengkafani pun tidak cukup. Maka Rasulullah perintahkan kepada para sahabat yang mengadukan hal tersebut, ya Rasulullah, kalau kami tutup dari atas kakinya kelihatan, kalau dari bawah kepalanya kelihatan, apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tutupilah dari kepalanya, berapapun yang kebuka dari bagian bawahnya tutupilah dengan rebutan tumbuhan yang bernama idkhir. Jadi bila sana ada idkhir, ya, yang baunya itu sangat wangi dan biasanya digunakan untuk atap rumah juga oleh orang-orang di zaman itu. Nah, istimbat hukumnya dari hadis ini adalah Mus'ab bin Umair dalam kondisi mau dikafani kekurangan. Tapi sisi yang lain kita tahu sahabat itu kan tidak semuanya miskin juga sebenarnya. Rasulullah pun bisa minta kepada yang lainnya untuk cukupilah kafan saudaramu ini, bisa mengatakan demikian. Tapi tidak dilakukan Rasulullah. Ada Abu Bakar di sana, ada Umar, ada Utsman, ada Abdurrahman, mereka orang-orang kaya yang siap mengorbankan apapun untuk Rasulullah, untuk agama. Tapi ternyata Rasul tidak memerintahkan mereka, dan tidak ada satu riwayat pun yang datang kepada keluarganya sudah satu tutupi dipakai kain enggak. Rasulullah membiarkan sudah dengan kain yang dia pakai saja. Nah, dari sini para alim ulama kita mengatakan, maka as-sunnatu, yang sunnah itu ketika mengkafani mayit itu kain kafannya bersumber dari hartanya sendiri dan tidak boleh dari hasil gosok, dari hasil ngambil punya hak orang lain, dari hasil korupsi apalagi nggak boleh. Kenapa? Karena itulah kain yang dia usahakan selama hidupnya yang dibawa menghadap Tuhannya. Jadi seakan-akan Rasulullah mengisyaratkan kepada kita, jadi apa yang menutupi jasad kita itu adalah milik kita sendiri. Itu yang kita banggakan di hadapan Allah. Itu yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan, apakah tidak boleh orang lain memberikan kain kafan? Kan ada kadang-kadang di sebuah masjid itu ada tim fardu kifayah, ya. Tidak tahu di sini, ya. Biasanya ada orang-orang yang ingin bersedekah kain kafan. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau mau sunnah banget, itu tadi siapkan dari kain kita, dari harta kita sendiri. Nanti bapak-bapak yang sudah mulai merasa tua, ya kan, sampai rumah bilang ke istrinya, Umi, Adinda, istriku tadi dapat ilmu baru dari masjid,
Katanya kalau dikafani pakai kain sendiri itu lebih afdal, lebih sunnah. Tolong dong pesenin kain kafan. Besoknya istrinya nangis. Emang bapak mau mati katanya. Emang bapak mau mati? Jangan gitulah pak katanya. Bukan begitu. Ini kan sunnah, mempersiapkan diri. Baik, kalaupun tidak sempat karena kondisi ya, sesuatu yang mungkin belum riwayat seorang bilang, belum umum begitu, maka pesan nanti kalau saya mati tolong kafanku dari hartaku sendiri. Dan ini kewajiban bagi siapa? Ahli waris yang menyiapkan itu ya, yang menyiapkan hal tersebut. Itu kebanggaan untuk kita sendiri. Baik, itu sunnah ya, itu sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ukuran kafarannya Rasulullah ya ada tiga kali tiga kali kafan ditumpuk menjadi satu. Sedangkan ukuran kafan itu sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti dari Nabi, nggak ada harus begini enggak. Pertama, memang manusia itu berbeda besar dan kecilnya. Orang Melayu secara umum berbeda dengan orang Arab, orang Afrika, orang Timur Tengah dan sebagainya ya kan. Maka disesuaikan dengan keperluan keumuman si mayat tersebut, lebar ataupun luasnya. Dan hal ini juga dijelaskan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khataba yawman fadzakara rajulani min ashabihi faqibda faquffina fi kaffin ghairi ta'ilin wa dufina lailan. Fajazzara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayaqbara rajulu bil laili hatta yusalli alaihi illa ayudarra an-nasu ila dhalik. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kufina ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, satu hari Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Kemudian beliau bercerita tentang seseorang dari kalangan sahabat beliau meninggal dunia. Dan orang itu dikafani, dibungkus dengan kain kafan yang tidak panjang, ghairu ta'ilin, artinya tidak panjang, tidak cukup, ya, tidak lapang. Dan dikuburkan di malam hari. Nabi Muhammad SAW mencerca, marah. Kenapa dikuburkan di malam hari gitu maksudnya? Kenapa harus malam hari? Kenapa Rasulullah marah? Karena kalau malam hari kan sedikit yang mengiringi dan menyolatinya. Padahal semakin banyak yang menyolatinya orang Islam itu, kemungkinan diampuni dosanya adalah satu hal yang niscaya begitu. Ya. Maka Nabi Muhammad marah, nggak boleh kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa. Mungkin teringat yang pernah disebutkan juga hadis seorang tukang sapu masjidnya Rasul yang meninggal dunia, wanita hitam. Dikuburkan di malam hari, ditanya, kemana si fulan telah meninggal ya Rasulullah? Kok bisa meninggal? Kok saya nggak diberitahu tadi malam meninggal dunia? Setelah dimandikan kami ingin beritahukan Rasulullah, tapi takut Rasulullah terganggu. Maka Rasulullah marah, jangan, kenapa gak beritahukan aku? Kenapa? Salatku untuknya itu rahmat. Ketika Rasulullah mencolati jenazah yang telah meninggal dunia dari umatnya, itu rahmat bagi orang tersebut. Kenapa? Karena salatnya Rasulullah kan pasti diterima atau dia? Pasti diterima oleh Allah. Salah satu inti salat adalah apa? Mohon pengampunan dari Allah. Itu maunya Rasul. Ya, itu maunya Rasul. Kalau yang kisah perempuan ini, Rasulullah mengatakan di pagi hari, yuk tunjukkan di mana kuburnya, kemudian sholat di atas kuburan tersebut, sebagaimana pernah disebutkan. Nah, hadis ini juga mirip. Rasulullah marah kepada seseorang yang dikafani, kafannya nggak cukup, kemudian disalatkan di malam hari. Makanya Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka kafanilah dengan kafan yang baik. Kafan yang baik ada dua arti, ambil dari hartanya, belikan kafan yang baik yang cukup, atau kalau tidak berarti bantulah, kan begitu maksudnya. Jadi boleh membantu saudara kita, boleh membantu saudara kita untuk mengkafaninya. Tapi kalau mau sunnah banget, ya kita pesan, apalagi kalau kita mampu. Kalau hanya beli kafan masa nggak bisa, ya kan, beli rokok tiap hari, ya kan, masa beli kafan tidak bisa, pasti bisa. Ustadz, saya sudah beli kafan 3 tahun tapi saya nggak mati-mati, gimana? Kasih ke orang lain. 3 tahun lagi nggak mati-mati lagi, ya kan? Kasih yang lain lagi, gak ada masalah. Ya insya Allah berpahala ya begitu. Jadi boleh, tidak ada masalah. Berdasarkan hadis ini, karena Rasulullah mengatakan, idza kafana ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kalian ini mengafani saudaranya yang meninggal dunia, falyuhsin kafanahu, maka kafanilah dengan cara yang baik atau dengan kafan yang baik.
Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sunnah-sunnah yang terkait dengan kafan. Yang pertama, kain kafan yang sangat dianjurkan adalah berwarna putih. Bukan berarti yang tidak warna putih nggak boleh, hitam apa saja silahkan. Ya sih, silahkan. Tetapi yang paling afdal, yang paling dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berwarna putih. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim dan lain sebagainya, "Albisu min siyabikum al-bayat, fa innaha min khairi siyabikum wa qaffinu fiha mautakum." Rasulullah mengatakan, pakailah oleh kalian pakaian putih, karena sebaik-baik pakaian adalah warna putih. Ya kan? Maka warna putih ya minimal untuk sholat sebenarnya. Tapi saya hari ini nggak pakai warna putih. Ada satu negara yang kita lihat jarang melihat warna pakaian selain warna putih, di Sudan. Kalau orang pakai yang pakai jubah itu yang lebar-lebar, kalau Sudan kan lebar. Mereka katanya mencontoh hadis Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu kalau mau pergi-pergi bawa kucing dan taruh di sini, fikummihi, di dalam lengan bajunya, menandakan ininya lebar. Dan ini diamalkan oleh orang-orang Sudan. Di Sudan itu mencari warna selain putih susah. Kalau kain yang jubah itu. Kenapa? Mereka mengamalkan hadis ini. Mereka mengamalkan hadis ini. Baik. Maka Rasulullah mengatakan, pakaianlah warna putih. Ya, sebaik-baik pakaian warna putih. Artinya seluruh warna silahkan ada. Tapi warna yang punya keutamaan di sisi Allah dan Rasulnya adalah warna putih. Bagiannya bukan warna hijau. Katanya warna hijau warna Islam. Sebenarnya tidak ada dalil warna hijau warna Islam, itu nggak ada sebenarnya. Hanya memang ketika Rasulullah banyak bercerita tentang surga, banyak bercerita tentang hijau-hijau. Nah, tapi bukan berarti warna Islam itu hanya hijau, tidak. Tapi karena sudah menjadi semacam bukan akidah ya, semacam pemahaman lah begitu ya, bahwa kalau hijau itu warna Islam. Dalilnya apa katanya? Kubahnya Rasulullah, kubah kuburannya Rasulullah warna hijau. Padahal itu nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Artinya boleh, silahkan, nggak ada masalah. Warna hijau juga pernah dipakai oleh Rasulullah, warna lain juga dipakai oleh Rasulullah. Tapi dari seluruh warna yang ada, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah warna bayat, adalah warna putih. Kemudian Rasul mengatakan, wa kaffinu fiha mautakum, maka kafanilah dengan warna putih tersebut orang-orang yang meninggal di antara kalian. Jadi warna putih yang paling utama ya. Warna putih yang paling utama, laki ataupun perempuan. Kemudian berapa jumlahnya? Kalau Rasulullah tadi 3 kali, 3 helai, 3 tumpuk ya, 3 tumpuk. Biasanya yang menyentuh dengan badan agak kecil, agak lebar lagi, yang paling akhir lebih lebar biasanya. Umumnya demikian, warnanya putih. Apakah sama untuk laki-laki dan perempuan? Aslinya sama sebenarnya. Aslinya sama. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih sekali yang membatasi, yang mengharuskan untuk perempuan harus 5. Yang umumnya kan memang 5. Dan jumhur ulama pun mengatakan 5. Itu ada riwayat, walaupun riwayatnya lemah, tetapi para ulama mengatakan kenapa 5? Tidak 3, karena 5 itu lebih menutup aurat perempuan. Kalau 3 cukup sebenarnya 3. Tapi kalau ingin lebih lagi ya, untuk lebih menutup lagi jenazah seorang wanita, maka 5 itu juga dianjurkan oleh para alim ulama. Tapi kalau hadisnya sebenarnya tidak ada yang mengkhususkan seperti itu. Ada tapi lemah ya, ada tapi lemah. Itu jumlah kafan ya, berapa lapis yang harus kita pakaikan. Kemudian ada yang mengatakan kalau bisa ganjil. Kalau bisa ganjil. Dalilnya dalil umum. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'aitu ya ahlal Qur'an. Dalam hadis, Allah itu tunggal dan Allah mencintai perkara yang ganjil. Tunggal itu artinya ganjil.
Maka berwitirlah wahai ahlul Quran. Maka dari hadis ini juga keluar sedikit dari bab tapi masih ada kaitannya. Madhab Hanafi mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Makanya kalau kita sholat di masjid-masjid orang Hanafi, ya bermadhab Hanafi, ya. Kalau hari ini banyak di negeri India, Pakistan, kemudian Afrika Selatan itu banyak. Mereka biasanya habis sholat Isya, tambahannya diantaranya adalah sholat witir, karena bagi mereka sholat witir wajib, takut mereka tidak bisa bangun malam sebelum subuh. Nah, ini punya keutamaan tersendiri. Tapi kembali kepada maksud, maka witir itu dalam segala hal. Bahkan dalam riwayat Abdullah bin Umar itu kalau makan witir. Kenapa? Mengamalkan dengan hadis yang umum. Selagi hadisnya ada umum, boleh diamalkan, silahkan. Kalau begitu istrinya witir juga Ustaz, boleh juga, nggak apa-apa. 1, 3, ya kan. Kalau nggak bisa 3 ya 2 nggak bisa ya 1, nggak apa-apa. Baik, Ustaz berapa? Saya masih 1, alhamdulillah. Masih witir. Yang 2 berarti tambah lagi biar witir. Taib. Kemudian itu dalilnya, ya, termasuk mengkafani juga demikian. Ada riwayat dari Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hadis, ya, tentang hadis ketika putrinya Rasulullah yang bernama Zainab meninggal dunia. Ada riwayat kafannaha fi khamsati asbabin, ya, para sahabat radhiyallahu anha, ya, radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhunna, mereka mengatakan kami mengkafani jasadnya Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali lapis. 3 kali lapis. Nah, tetapi riwayatnya kalimat ini memang ada sebagian yang memperdebatkan mengenai hal tersebut. Tetapi para ulama umumnya mereka mengatakan memang jika memang ada keluangan rezeki 5 bagus. Tidak wajib, karena intinya mengkafani itu adalah membungkus rapat dan rapi, itu yang paling inti. Tapi jika mau 3, ada riwayat, 5 juga tidak ada riwayat, walaupun sebagian ada yang memperdebatkan mengenai kesohihannya. Kemudian kenapa tidak ada ketika hadis tersebut yang dianggap pengkhususan untuk wanita 5 itu lemah, maka kembali kepada asal segala sesuatu. Asal segala sesuatu itu laki-laki dan perempuan itu sama, selagi tidak ada dalil yang membedakan hal tersebut. Tetapi justru yang ada adalah dalil yang umum, innaman nisa'u saqaiqur rijal. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Rasulullah mengatakan innaman nisa'u, sesungguhnya hanyalah wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Artinya apapun yang dilakukan laki-laki sama bagi perempuan. Dalam hal ini termasuk juga tata cara sholat, itu sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan, nggak ada. Rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, itu tidak ada hadis yang sahih. Ketika tidak ada hadis yang sahih, kembali kepada asal muasal, laki-laki perempuan itu sama dalam pelaksanaan ibadah, termasuk juga dalam hal mengkafani jenazah mereka. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang sekali lagi para ulama juga membolehkan jika memang dibutuhkan atau memang ada keluasan rezeki, boleh untuk wanita di 5 kali lapis demi untuk menjaga auratnya, diperbolehkan, tidak masalah. Bagaimana kafan untuk anak-anak yang masih kecil meninggal dunia? Ulama mengatakan jika 1 lembar cukup, 1 lembar. Lembar pun lebar dilipat berapa kali juga bisa, nggak ada masalah. Intinya adalah rapat, tertutup, tetap menghargai dan menghormati jasad manusia, hayyan wa mayyita, hidup ataupun sudah meninggal. Itu intinya di situ. Ada satu riwayat dikisahkan oleh Ayub bahwa putri Anas bin Sirin, ulama salaf, yang meninggal dunia dalam usia mendekati haid, jadi belum balik berarti, tapi hampir mendekati. Ibnu Sirin memerintahkan mereka untuk mengkafaninya dengan 1 kerudung dan 2 kain yang diselimutkan ke seluruh tubuhnya. Jadi bagi mereka kain yang lebar itu bisa digunakan untuk apa? Untuk kafan. Jadi diperbolehkan hal seperti itu. Kemudian ada satu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud,
Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi sawbi hibarah. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan mendapati suatu kelapangan, hendaklah dikafani dengan kain yang bergaris-garis katanya. Jika termasuk ada sunnahnya, ada perintah tambahan ya. Tambahan ya. Kalau dua berarti satu yang terakhir yang ada garisnya. Jika memungkinkan dan ada. Tapi tidak wajib. Baik, kita dengarkan azan dan kita sholat, kemudian kita sambung insyaallah ba'da sholat. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada malam yang berbahagia ini terkait dengan kafan. Kain kafan ini setiap kita kelak ya, jika telah datang waktunya akan mendapatinya, dan sebelumnya kita akan menggunakan ilmu yang kita dapatkan ini untuk melayani, berkhidmat kepada saudara kita yang mendahului kita. Tadi sudah kita bahas tentang beberapa hal terkait tentang kain kafan. Kemudian kain kafan itu disunahkan setiap lembarnya selain lebar, terutama berwarna putih, diberikan juga wangi-wangian. Diberikan wangi-wangian. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad dalam hadis yang sahih. Idza jammartumul mayyita fa azmiruhu thalathan. Rasulullah mengatakan, apabila kalian sedang mewangi-wangi mayat, maka wangikanlah sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Maksudnya adalah anggap si mayit itu laki-laki, maka kain yang pertama yang lebar, yang paling bawah, kita kasih wangi-wangian. Wangi-wangian itu biasanya seperti dalam bahasa kita mungkin lebih bisa diterjemahkan dengan semacam kapur barus dan sejenisnya, dikasih wangi-wangian begitu kan. Kemudian yang kedua juga demikian, yang ketiga juga demikian. Itu memberikan wangi-wangian itu perlu dan disunahkan. Selain memang wangi-wangian itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan para malaikat Allah, juga sisi lainnya adalah untuk menghindari bagi orang yang mengurusi jenazah, saat mengikatnya, saat menyolatinya, saat membawanya, ditakutkan ada bau-bau yang kurang sedap. Ini hal tersebut dilakukan, di antara hikmahnya adalah demikian. Kemudian makanya wangi-wangian ini disunahkan oleh Rasulullah, bukan hanya yang meninggal, kita pun yang masih hidup selalu disunahkan untuk memakai minyak wangi. Makanya Nabi Muhammad SAW paling suka memakai minyak wangi, terutama minyak wangi kasturi. Minyak wangi kasturi sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk laki-laki ini sedikit keluar tapi masih ada bahasanya. Untuk laki-laki disunahkan minyak wangi itu tandanya yang tidak terlalu berwarna, tapi wanginya lebih nampak dan lebih menyolok. Nah, berbeda dengan minyak wangi yang digunakan untuk perempuan, tidak berbau keluar tapi dia berwarna. Justru seorang perempuan yang memakai minyak wangi keluar daripada wilayahnya, tercium oleh ajanib yang bukan akaribnya, yang bukan mahramnya begitu, itu dosa hukumnya. Kalau begitu wanita harus nggak bau wangi dong. Bukan nggak harus bau wangi, tidak boleh bau yang tidak sedap, harus, tapi bukan berarti minyak wangi yang tercium aromanya sebagaimana tadi kita lihat. Yang menyedihkan adalah kaum muslimin, kaum muslimat ketika mau keluar rumah minyak wanginya Masya Allah, tapi ketika di dalam rumah, maaf, tidak ada bedanya istri dengan pekerja rumah tangga. Bagaimana suami akan betah di rumah, ya kan, begitu masalahnya. Jadi kalau suaminya punya teman yang lain di luar, ya hal yang sangat wajar karena kondisi rumah seperti itu. Baik, nah kembali, termasuk yang disunahkan adalah ketika ingin membungkus jenazah atau mayat sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada jasad seorang muslim. Karena dikatakan
jasad orang muslim itu dihargai ketika hidup dan ketika meninggal dunia. Jadi 3 lapis tersebut ya, atau kalau memang lebih dikasih wangi-wangian, kemudian dipindahkan si jenazah yang sudah dimandikan tersebut, kainnya yang tadi dibuka pelan-pelan satu persatu dimasukkan dan seterusnya ya kan, diikat, dan bagian kepalanya dilebihkan sedikit. Ya, insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita praktek ya di sini, siapa yang siap jadi mayitnya juga boleh daftar kepada DKM. Jadi bagian kepala dilebihkan sedikit supaya mudah untuk diikat dan tidak terlepas begitu. Kemudian sebelum diikat kain kafan tersebut biasanya disiapkan kapas untuk menyumbat lubang-lubang pada anggota tubuh. Semua lubang diusahakan. Takutnya apa? Terutama bagian kubul dan bagian kubulnya ataupun duburnya. Ditakutkan keluar cairan yang tidak sedap. Itu bagian dari adab dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Hal ini secara praktek insyaallah suatu saat dengan izin Allah kita akan bahas. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ada hikmah kenapa kemarin dibahas tentang memandikan dan juga dikafani. Pertama, hikmah memandikan mayat. Kemarin tata caranya sudah kita bahas sekilas. Apa hikmahnya? Kenapa harus dimandikan mayat tersebut? Toh nanti jadi bangkai. Pertama, kenapa mayat itu harus dimandikan secara umum? Karena merupakan memandikan mayat adalah perintah agama, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang kedua, kewajiban bagi orang yang masih hidup, dan kewajiban disebut dengan fardu kifayah. Itu kewajiban kita ya. Kalau ada orang meninggal di wilayah kita, maka harus ada yang memandikan, itu wajib. Kalau tidak, maka semua kena dosanya. Kemudian hikmah lain kenapa? Jelas menghilangkan kotoran dan najis tentunya. Kenapa? Karena orang yang mayit itu harus dibersihkan, dibersihkan dari hadas kecil dan juga hadas besar, karena ingin disolatkan dan harus toharoh, harus bersih. Makanya tadi kenapa harus disumbat tempat-tempat yang kemungkinan akan mengeluarkan aroma atau cairan-cairan yang tidak baik. Kenapa? Ketika mandi kemarin harus sedikit perutnya ditekan-tekan supaya kalau masih ada tersisa biar dia keluar, sehingga saat disolati tidak keluar. Ini di antara hikmahnya ya, di antara hikmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa orang yang mati syahid tidak dianjurkan untuk dimandikan? Dikafani dengan kain yang dipakai ya kan, disolati, nggak disolati juga nggak apa-apa. Kalau disolati juga diperbolehkan, termasuk sunnah. Nggak disolati juga anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka yang mati syahid tidak dimandikan? Dikafani dengan pakaian yang ada, ya kan, dikebumikan dengan kondisi yang ada. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa darah syuhada, orang yang mati syahid yang menempel pada kainnya atau pada badannya ya, itu menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi bahasanya begini, ya Rabb, kau berikan aku nikmat sehat jasmani dan rohani, ku persembahkan darahku yang mengalir pada tubuhku di akhir hayatnya untuk memperjuangkan agamamu, dan ini akan dibawa sebagai bukti dan saksi kebanggaan bagi orang yang mati syahid, maka jangan dihilangkan. Dan Rasulullah mengatakan nanti pada hari kiamat, orang yang meninggal dunia karena mati syahid di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, menegakkan sunnahnya Rasulullah, darahnya mengalir merah, tapi baunya bau kasturi, maka tidak dimandikan ya, bahkan dibungkus dengan apa adanya, bahkan kalau nggak disolati juga tidak masalah, karena mati syahid, mati yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang mati umum tadi, harus dimandikan karena dia mau disolati, wajib disolati. Kalau tidak, semua kita kena dosa besar. Semua kita kena dosa karena merupakan kewajiban yang fardu kifayah.
Nah, itu diantaranya. Kemudian muncul pertanyaan yang kedua, kan orang yang meninggal dunia itu toh nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Ngapain pula matinya dibungkus, ditutup auratnya? Itu ada orang yang bertanya begitu, orang orientalis. Orang Islam tuh aneh-aneh aja katanya. Ya, aneh-aneh aja. Toh nanti juga katanya dalam hadis kalian disebutkan pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang, hadis Aisyah sahih. Bahkan belum disunat, dalam kondisi telanjang tidak beralas kaki. Kenapa meninggalnya harus pakai dimandikan, harus pakai dikafani? Baik, jawabnya adalah sama kayak di atas. Mengkafani mayat adalah perintah agama dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah agama dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kewajiban yang ketiga kita sebagai orang yang hidup fardu kifayah. Makanya Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian ingin mengkafani saudaranya, falyuhsin kafanahu, maka perbaikanlah, kafanilah dengan yang terbaik untuk saudara Anda, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 alat terpenting: perintah Allah, perintah agama, sunnahnya Rasulullah, fardu kifayah bagi yang hidup, yang ketiga menutup aurat. Jadi seorang muslim hidup atau meninggal dunia wajib untuk ditutup auratnya. Wajib untuk ditutup auratnya, wajib ketika hidup, wajib juga ketika meninggal dunia untuk ditutup auratnya, dan tidak boleh dinampakkan dengan sengaja, itu dosa besar. Makanya kemarin sudah dibahas syarat orang yang boleh memandikan mayat harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, dia menutupi aib orang yang dimandikan. Makanya harus orang yang amanah. Nggak boleh setiap dimandikan ada sesuatu yang aneh cerita ke orang lain, nggak boleh, dosa besar. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu luar biasanya muslim itu, mulia hayyan wa mayyita, ketika hidup dan ketika meninggal dunia. Makanya begitu Islam menghargai, nanti kita bahas tentang bab kuburan. Ini banyak masalah yang terjadi di bab kuburan, paling panjang biasanya. Berbagai macam hal akan terjadi. Salah satu adab di kuburan, nggak boleh kita nongkrong, duduk-duduk, apalagi ngopi-ngopi di atas kuburan. Nggak boleh. Ya kan, tidak boleh. Di tempat kami di Gerahara Bintaro dulu ada kuburan regensi, pernah dengar ya mungkin. Jadi dulu zaman dahulu kala di awal-awal kami ada pondok pesantren, kami biasanya ngajinya anak saya suruh jalan dari pondok ke kompleks saya, kurang lebih ya mungkin 5 menit 10 menit lah. Nah di situ ada kuburan, maaf, yang sering dilakukan perbuatan yang tidak baik di malam hari. Walaupun alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, hampir tidak ada. Jadi Islam melarang itu. Ya, jadi kita nongkrong di atas ngopi-ngopi nggak boleh. Menginjak-injak dengan sengaja, kan itu praktek kita lihat saat saudara kita sedang dimakamkan, ada yang injak-injak, duduk-duduk dan sebagainya. Bahkan begitu Islam sangat menghargai orang yang meninggal dunia, muslim hayyan wa mayyita, bahkan sunnahnya sebenarnya nanti kita akan bahas, akan sampai waktunya. Kita masuk kuburan itu jika tidak ada kendala disunahkan melepas alas kaki. Luar biasa Islam, luar biasa ya, mengajarkan begitu adab begitu sangat tinggi. Makanya logikanya orang Islam mati pun dihargai oleh kita, tidak boleh disakiti, tidak boleh dihina, bahkan diduduki kuburannya walaupun dia tidak ngerti, apalagi kalau masih hidup. Jadi kalau Islam dikatakan ajaran teroris, intoleran dan seterusnya, itu jelas bertentangan dengan fakta yang ada. Dengan fakta yang ada, mati pun seperti itu dihargainya. Tapi ada batasannya, nggak boleh melampaui batas. Jadi tetap menghargai, tapi tidak boleh gulu alias berlebihan. Sampai dicium-cium, sampai pokoknya ini sebagaimana orang Syiah itu nggak dibolehkan juga. Diambil tanahnya, dimasukkan kantong bawa pulang, ada barokah. Ini juga nggak boleh seperti itu. Ini namanya berlebihan. Tetap menghargai, menghormati, tapi ada batasannya. Itulah Islam. Itulah al-Islam, luar biasa. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan nanti pada hari kiamat, ya kembali kepada pertanyaan, orang Islam kan aneh. Toh nanti katanya kalau dibangunkan di alam kubur pada hari kiamat telanjang, ngapain saat meninggal dunia harus dibungkus? Tadi udah dijawab ya, karena ini perintah agama,
pada syariat Islam sangat menghargai. Masalah nanti itu urusan belakang. Urusan belakang. Karena nanti dalam kondisi tidak berpakaian pun, tidak satu helai benang pun menutupi aurat kita, orang tidak akan ada yang ngelirik dan peduli. Ya kan? Kenapa? Aisyah pernah meriwayatkan hadis ini. Ya Rasulullah mengatakan, nanti pada hari kiamat manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing dalam kondisi tidak beralas kaki, kondisi telanjang, dalam kondisi belum disunat. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah nanti kita tidak malu ya Rasul? Pikirnya Aisyah, malu kenapa? Bagaimana kanan kiri kita nengok kita nanti? Kayak di dunia hari ini, ya kan? Kesempatan dalam kesempitan. Kata Rasulullah, enggak, jangan kau pikiran seperti itu wahai Aisyah, enggak masuk akal kita. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, tu Aisyah, al-amru asadu min dzalika. Ya Aisyah, Aisyah, perkara yang sedang kau hadapi lebih dahsyat daripada perkara itu. Ya, pernah saya ceritakan kan, pada keluarga yang waktu gempa di Yogyakarta itu ada saudara yang sedang di kamar mandi waktu duha, memang loncat dari kamar mandi karena goyang semua, hancur semua ya bangunan, berdiri di lapangan hampir lama setengah jam, tidak satu helai kain pun menutupi auratnya. Baru ditepuk dari belakang oleh istrinya. Pak, ingat Pak, Papa gak pakai apa-apa. Astagfirullahaladzim. Bayangkan ini hanya kegoncangan cuma berapa sekali itu, jemaah sekalian. Ya kan? Nanti kegoncangan yang terjadi akhir zaman melupakan segala ketakutan. Gak kepikiran untuk menengok aurat tetangga dan saudara kita. Wah, nanti kalau saya bangkit hari akhirat akan saya lihat tuh artis tuh. Gak ada kepikiran begitu sudah. Udah nggak kebayang sudah, karena di hadapan kita adalah apa? Ancaman, kegoncangan, ketakutan. Naudzubillahi min dzalika. Maka Rasulullah mengatakan nggak sempat, karena Allah pun mengatakan yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Apa kata Allah? Yauma yafirru mar'u min akhi. Hari itu manusia itu lari dari satu saudara-saudara yang lainnya. Udah setiap orang masing-masing wa ummihi wa abihi, dari ibunya dan dari bapaknya, wa sahibihi wa sahabatihi wa bani, dari teman istrinya, dari istrinya ataupun dari anak-anaknya. Likulli mri'in, ini catatannya, likulli mri'in minhum, setiap kita pada hari itu yauma idin sya'nu yughni, ada urusan yang sangat penting yang enggak akan sempat kita melihat kanan kiri kita. Nah, jawabannya ini babnya berbeda. Ini babnya berbeda. Ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti ada sebagian hamba-hamba Allah yang dipakaikan pakaian dan mahkota. Siapa mereka? Orang-orang khusus. Nanti ketika saya membahas tentang hari kebangkitan di padang mahsyar, ternyata ada manusia-manusia yang dipakaikan dengan pakaian mahkota berada di mimbar-mimbar kemuliaan. Pada sisi yang lain, manusia sedang tenggelam dalam lautan keringat. Kenapa? Matahari 1 mil di atas kepala kita. Kebayang bagaimana susahnya. Allahu Akbar. Dan itulah hari yang sangat ditakutkan oleh para aulia Allah, para wali-wali Allah, para salafun saleh rahmatullah alaihim. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, maka jelaslah, nyatalah kenapa Islam itu harus salah satu etika Islam bagi saudara kita yang meninggal dunia, wajib kita untuk mengkafaninya. Dan kafan itu diikat, ya, diikat tengah, ya, 3 minimal atau lebih atau 5 witir kalau bisa, ujung dan atas itu harus diikat. Hikmahnya kenapa harus diikat? Karena maksud dibungkus itu adalah untuk menutupi. Kalau nggak diikat pasti kalau digotong terbuka auratnya, itu udah jelas ya, hikmah itu udah pasti. Itu saat digotong, saat mau disolatin sudah dimandikan, ya sudah mau disolatin dibungkus semua. Tapi nanti saat di dalam kubur disunahkan untuk dibuka ikatannya, ikatannya. Kemudian muncul pertanyaan, lalu apa hukum membuka ikatan? Ikatan tadi, ikatan kafan, orang bilang ikatan pocong. Oleh sebagian orang Jakarta kan pocong kali ya. Ikatan pocong. Wajibkah, sunnahkah, atau bagaimana? Jumhur ulama mengatakan sunnah. Ya, kalau mazhab Syafi'iyah dalam beberapa riwayat, kalau tidak diikat hukumnya, tidak dilepas hukumnya makruh.
tapi tidak sampai haram. Tapi asalnya adalah sunnah. Apa dalilnya? Hadis dari Imam Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya rahmatullahi alaihima meriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, lama wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nu'aim bin al-Mas'udin fi qabri naz'a akhilata bi fihi yakni al-aqda. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan jasadnya Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam liang kuburnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naza akhilah. Rasulullah melepas akhilah. Akhilah adalah tali ikatannya. Tali ikatan yang mengikat jasad ketika digotong sahabat tersebut dari tempat sholatnya ke liang kuburnya, telah masuk di liang lahat, dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para a'immah, para imam-imam kita, diantaranya Al-Imam Ibnu Qudamah dan lain sebagainya, mengatakan bahwa melepas ikatan tersebut hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Ya, melepas itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Dan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Ramli ya rahmatullah alaih mengatakan bahwa faida wada'al mayyita fi qabrihi nazza syadat anhu tafaulan tahullu syada'i anhu li'annahu yukrahu ay yakuna ma'u fi qabri syai'un ma'qudun sawa'un fi jami' dzalika saghir wa kabir. Dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan jika mayit ya telah diletakkan di kuburnya, maka dilepas tali ikatan-ikatannya pada tubuhnya. Kenapa tafaulan namanya? Tafaulan itu berharap. Tafal itu begini contohnya di kisah berharap dengan nama-nama. Contoh, ketika Nabi Muhammad sedang dalam kesusahan, ada namanya peristiwa Sulh Hudaybiyah, umat Islam dirugikan. Tiba-tiba datang namanya seorang sahabat namanya Suhail. Suhail itu kan dalam bahasa artinya sahlun, dimudahkan. Suhail akan dimudahkan walaupun sedikit. Maka Rasul mengatakan datang kemudahan dari Allah. Ketika datang Suhail itu namanya tafaul. Namanya siapa? Namanya Abdullah. Kok namanya Abdullah? Saya berharap anak saya ini Abdullah ini menjadi hamba Allah beneran. Itu namanya tafaul dengan nama yang baik. Nah, yang dimaksud oleh Imam Ramli di sini bertafaul dengan melepas ikatan-ikatan tersebut adalah apa? Bertafaul agar Allah melepaskan juga seluruh kesusahan dalam kuburnya katanya. Tafaul. Tapi ini tambah dalil ya, bertafaul berharap kepada Allah sebagaimana telah ikatan tadi dibuka saat mau ditutup dengan tanah, begitu juga berharap kelak setelah ditutup dengan tanah maka seluruh kesusahan dalam kubur diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan beliau mengatakan kenapa? Karena tidak membuka hukumnya makruh ya, hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'iyah, makruh ya. Dalam kitab Al-Majmu' Imam dinukilkan ya dari kitab Majmu' ya, syarah kitab Mughni Muhtaj oleh Imam An-Nawawi, qala fil Majmu' bi ayyuna al-kafanu an khaddihi yudaw ala turab. Beliau mengatakan kafan dibuka ya dari pipinya dan ditempelkan ke tanah. Maksudnya supaya jadi kafan dibuka, ditarik ke belakang, kemudian yang menutupi muka dibuka supaya pipinya nempel ke tanah langsung. Kenapa? Dari tanah kembali ke tanah kalau dibangkitkan untuk kedua kali dari tanah pada hari kiamat. Nah, dari sana dalilnya beliau. Maka disimpulkan jemaah sekalian, melepaskan tali ikat pada mayat atau dari kafan atau mengikat tali pocong ya, itu hukumnya mustahab dan tidak melepaskan menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah makruh. Makruh karena sunahnya kalau meninggalkan sunnah ya pasti kan tidak, apalagi dengan sengaja, itu tidak disukai. Tidak disukai. Muncullah pertanyaan, bagaimana kalau lupa? Mungkin karena kondisi ya kan, karena capek atau karena banyak atau bagaimana ya. Sudah dikuburin, sudah lengkap, tiba-tiba ternyata belum dibuka ini. Waduh, jadi pocong dong, kan begitu pikirannya. Benarkah itu dan bagaimana? Ada dua hal. Apakah setelah lupa itu harus dibongkar? Apalagi ingatnya setelah 1 hari, 2 hari, 1 pekan.
Apakah dibongkar atau dibiarin? Lalu benarkah mayat yang tidak dibuka tali pocongnya jadi pocong, loncat-loncat di malam hari mendatangi kita begitu? Kayak di film-film ya. Astagfirullahaladzim. Pertama adalah terkait mengenai lupa. Jika memang lupa, ya sudah, toh tidak wajib, tidak perlu dibongkar karena nggak ada kemaslahatannya. Justru membongkar yang sudah itu bisa jadi haram, jadi perkara yang haram. Ya, apalagi nggak ada kepentingan, hanya untuk membuka doang, toh dia tidak wajib. Kemudian yang kedua, berdasarkan apa? Berdasarkan kesepakatan ulama bahwa membuka tali pocong atau tali pada mayat yang mengikat jasadnya, ya, atau yang mengikat kafannya itu adalah sunnah dan tidak wajib. Maka jika lupa nggak perlu dibongkar, kita bongkar-bongkar malah yang ada repot, bisa jadi masalah ya. Jika nggak ada kemaslahatannya kecuali itu, maka tidak boleh dan bisa jadi hukumnya malah haram. Kemudian nambah biaya pastinya, ya, nambah biaya. Apakah mau tukang kuburan mau gali lagi kalau nggak dibayar? Ya kan? Dapat diskon, nggak ngasih diskon dia katanya, risikonya bongkar mayat kok katanya. Apalagi kalau malam hari ya kan? Ya nggak mau dia, pasti nggak mau. Ya umumnya tidak mau. Baik. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, bahwa tidak ada dalil satupun yang sahih, Quran ataupun hadis, bahwa mayat yang lupa dibuka tali pocongnya akan jadi pocong. Itu nggak ada kisahnya. Itu hanya khurafat, mitos, bil khusus di tanah Melayu. Ya, begitu di tanah Melayu, kayak di sana nggak pernah dengar kayaknya yang saya ingat. Di tanah Melayu kayaknya iya. Dari mana tadangnya? Allahu alam bisawab, ya kan? Para sutradara film yang membuat film kali, jangan-jangan dari sana lah tidak datangnya. Ya tidak ada kisah mayat itu jadi pocong bangkit dari kuburan nakut-nakuti manusia, nggak ada. Tidak pernah terjadi dan belum bisa dibuktikan itu sampai detik ini. Kalaupun ada muncul ya seperti mayat, seperti orang ya, itu bukan dia, tapi korin yang jahat. Contoh, kita lagi lewat rumah orang, rumah besar, rumah tua ya, disinyalir angker. Kenapa? Gara-gara dulu nggak dilepas tali pocongnya. Benar, kita lewat ternyata, oh benar kayak ada pocong. Tapi itu dipastikan itu bukan dia yang bangkit. Kalau dia bangkit pasti datangnya ke Pak Imam. Kalau dia bisa bangkit pasti datangin Pak Imam yang ngebumiin dia, dan dia lupa membukanya. Dia akan bilang, Pak Imam tolong lepas saya. Tapi faktanya nggak pernah terjadi. Bukan malah nakut-nakutin orang ya, itu fakta. Bukan malah nakut-nakutin orang. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meninggal dunia itu, ruhnya itu, jasadnya sudah di tanah di dalam kubur, tapi ruhnya sudah di tangan Allah. Dan Allah tidak kembalikan kecuali yang masih hanya diambil karena tidur doang. Apa dalilnya? Quran. Di antaranya surah Az-Zumar ya, ayat 42. Az-Zumar ayat 40, ini dalil kuat sekali. Nanti kita bahas tentang dari ayat ini banyak hal. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang yang telah datang waktu kematiannya. Jadi mati berarti rohnya dipegang Allah. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum, dan orang yang dia memegang roh orang yang belum dimatikan dalam tidurnya, alias orang yang tidur itu yang megang rohnya juga siapa? Allah. Ya, makanya orang yang tidur itu kalau lagi tidurnya mau diapain juga nggak ngerti. Kenapa? Rohnya sedang nggak bersama dia. Siapa yang megang kata ayat ini? Allah.
Ya, Allah wa yumsiku lati qada 'alaihal maut. Allah memegang dan gak akan mengembalikan ruh orang yang telah ditentukan waktunya, ajalnya telah dan kematiannya dipegang oleh Allah, nggak dikembalikan. Dimasukkan ke dalam berikutnya alam penantian, disebut alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam penantian dari surga menuju, dari dunia menuju akhirat. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Wa yursilul ukhra, dan mengembalikan ruh yang belum ditentukan kematiannya, alias hanya masih tidur ataupun pingsan, mungkin dikembalikan. Kemudian Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itulah tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi kaum yang mau berpikir. Ada beberapa, pernah saya baca, ada beberapa penelitian ya, bahwa ada penelitian dari salah satu universitas di British yang meneliti tentang antara orang yang tidur dan orang yang sudah mati. Dicek dari semenjak awal. Ternyata menggunakan semacam, tidak tahu apa namanya, satu alat yang mendeteksi orang yang meninggal dunia itu ada yang keluar sesuatunya dari tubuhnya dan nggak kembali, sedangkan yang tidur itu keluar tapi dikembali lagi. Ada penelitian secara ilmiahnya, dan ini membuktikan kebenaran firman Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annahul haq. Kami akan menunjukkan di jagat raya dan pada diri kalian wahai manusia untuk membuktikan bahwa ajaran Al-Qur'an, ajaran Nabi Muhammad adalah hak dan benar. Dan ini terbukti dalam hal ini. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi itu, maka ayat ini adalah jaminan untuk kita, dalil qati'ah yang sangat kuat yang tidak terbantahkan bahwa orang yang meninggal dunia gak bisa balik lagi, tidak akan datang lagi, ya kan, tidak akan bisa berbicara lagi dengan siapapun karena sudah beda alam. Yang jadi pertanyaannya, tapi katanya Pak Ustadz ada yang datang lagi sama, bentuknya mirip, itu dikatakan qarin. Qarin itu gak mati, qarin setan kan, dia tidak mati sebelum datang waktunya. Jadi bukan dia datang kemari ke rumah kita. Kalau dia datang, saya katakan tadi, kalau yang lupa dibuka itu kemudian jadi pocong, dia bangkit lagi, yang pertama kali dia tanya Pak Ustadznya, Pak Imamnya, karena dia yang lupa membuka ikatan. Kalau orang umum kan biasanya agak takut dibuka itu, ya kan, agak takut, apalagi maaf yang meninggalnya kurang baik ya, mukanya itu serem, mengerikan, matanya terbelalak begitu. Tapi ada hamba-hamba Allah yang kalau kita lihat meninggal pun senyum, masya Allah, luar biasa. Walaupun mungkin tubuhnya hancur, tapi mukanya senyum. Senyum. Ini orang-orang yang mati dalam kondisi husnul khatimah. Maka kesimpulannya sekali lagi, orang yang meninggal dunia nggak akan bisa balik lagi, dan dia tidak tahu apakah ikatannya lepas dibuka ataupun tidak, nggak urusan bagi dia, nggak berpengaruh pada dia. Karena ini kewajiban kita yang masih hidup, nggak ada kewajiban bagi yang sudah mati. Bukan berarti kalau nggak dibuka kemudian nyawanya nggak keluar, nggak juga, nggak ada kaitannya sama sekali, karena sudah beda alam ya, beda alam antara kita dengan mereka. Makanya beberapa waktu yang lalu sempat heboh tentang ada seorang pinter katanya bisa berbicara dengan ruh atau qarin, orang yang mati tabrakan, supaya tahu nih tabrakannya kenapa dan siapa yang salah. Itu mengada-ngada, membuat fitnah. Dia lupa dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, setan itu kerjanya yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memecah belah antara satu dengan yang lainnya. Maka nggak boleh percaya dengan mereka. Dan itulah ajaran kita Al-Islam, ajaran yang sangat universal, relevan dan paripurna, nggak perlu dikurang ditambah, sangat sempurna. Wafaqna wa yakum, demikian yang bisa disampaikan pada malam yang berbahagia ini, semoga bermanfaat dan menambah iman dan Islam kita, dan terus kita bersemangat dan istiqomah insyaallah di jalan yang benar ini, amin ya rabbal alamin. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Di atas
biaya untuk nurunin itu lebih mahal daripada dia jalan di sana. Biasanya mayat-mayat di situ ditaruh aja begitu, kayak awet gitu lah kan. Dan terus yang ketiga, pengalaman saya waktu di Aceh waktu tsunami, mayat-mayat itu kan nggak ada yang dimandikan Pak Ustaz. Jadi semuanya pas masukin dalam kantong plastik udah dilemparin ke kuburan di sini kan kuburan dilempar-lemparin juga yang bertumpuk banyak karena ratusan mungkin ribuan ratusan ribu. Nah itu bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pertama tentang hukum mengawetkan mayat ya dengan formalin atau dengan apapun namanya, apa hukumnya? Asalnya jika tidak ada kepentingan sama sekali nggak boleh, haram, karena jelas perintah agama, perintah Rasulullah kalau ada orang meninggal fa'asri'u, percepatlah dikebumikan. Kenapa? Karena dia juga orang baik supaya cepat mendapatkan balasannya dari Allah. Maka kuburan menjadi taman daripada taman-taman surga, dibukakan pintu surga. Tetapi sebaliknya jika dia tidak baik, kenapa disuruh dicepat? Supaya alam semesta ini istirahat dari pengaruh efek buruknya. Jadi ternyata amalan tidak baik seseorang itu punya efek buruk yang luar biasa kepada alam semesta. Maka sebab kehancuran musibah malapetaka yang terjadi di satu negara itu di antara yang terbesar yang tanpa kita sadari adalah efek maksiat. Ya. Nah, kembali kepada maksud, maka dari hadis tersebut dan yang lainnya pastinya, maka tidak diperbolehkan hukumnya haram jika tidak ada kepentingan, dan kepentingan itu harus ada bukti. Jadi orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk kepentingan apa dia, mungkin penelitian yang memang harus terkait dengan kemaslahatan yang sangat besar untuk mengungkap sesuatu yang dahsyat dan sebagainya, atas kepentingan itu dan harus tanda tangan, tentunya harus sharing juga dengan tak izin kepada alim ulama Indonesia dengan MUI pastinya. Nanya gimana nih Pak, boleh enggak? Oke, diperbolehkan karena memang penting sekali. Maka sangat penting maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada kepentingan tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, baik. Ya, keperluan itu kan banyak, termasuk tadi kalau memang diperlukan harus dibawa pulang jenazahnya, harus, dan terpaksa harus pakai itu biar tidak mengganggu yang lain, itu termasuk dari darurat. Walaupun sebenarnya sunnahnya itu di mana meninggal dunia disitulah dikebumikan. Apalagi kalau meninggal dunia sedang menjalankan tugas kebaikan, apalagi fisabilillah, maka jarak antara tempat tinggal dan lahirnya dengan matinya itulah jarak seluas surga nanti di akhirat. Makanya kan Rasulullah tidak, kalau di mana ada orang yang mati syahid dalam peperangan, di situ dikebumikan, nggak dibawa pulang sebenarnya. Itu sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nyambung dengan pertanyaan yang kedua, orang yang meninggal di wilayah kutub, contohnya di daerah yang sangat ekstrim, yang memang darahnya sangat dingin, dibawa pulang pun menyusahkan. Apakah boleh tinggal? Boleh, memang harusnya begitu, tinggal aja di situ. Sebenarnya begitu. Apalagi kalau dibawa pulang menyusahkan juga. Cuma kan permasalahannya tidak semua orang siap dengan itu. Kami punya, anak punya semacam adik angkat. Jadi orang Jawa Timur namanya Ahmad Kharas kalau tidak salah sudah belajar di Indonesia di sana untuk ngapal Quran. Di Pakistan meninggal dunia dan masya Allah luar biasa. Orang tuanya karena paham agama, ketika kita sampaikan, Bu, ini sunnahnya, walaupun bapak ibu ingin melihat jasad dan mayat yang terakhir kalinya Ananda, adik kita yang masya Allah luar biasa, masih muda ya, tapi luar biasa, hafal Quran, meninggal dunia. Sunnahnya memang di sini, toh di samping lain menyusahkan, karena kan mayat itu kalau tidak, yang saya tahu ya, waktu pernah ngurusin juga seorang keluarga kedutaan yang meninggal dunia, dihitung kalau di pesawat seperti barang Pak, ya benar itu, dianggap seperti barang, dia nggak dihargai sama sekali, ya dianggap seperti barang nilainya. Jadi hal-hal seperti ini menjadikan
si orang tuanya ini, ya sudah Pak Ustadz tinggal di sana aja, tahu itu sunnahnya Rasulullah dan kemudian di sana. Masya Allah luar biasa kita melihat, karena fisabilillah, insya Allah niatnya karena Allah Taala. Meninggalnya di dua tempat, jadi rebutan dua tempat kami dan tempat dia ngafal Quran. Jadi kami dua lembaga ini merebutkan. Kenapa? Dia tahu ini meninggal dunia mau dikebumikan di tempat mereka berdua. Tapi kami sharing dengan kedutaan, saya bilang jangan, yang memutuskan kita. Kebetulan waktu itu saya jadi yang ditunjuk untuk memutuskan, sudah dimakamkan saja di pemakaman umum. Dan luar biasanya, subhanallah, saya melihat dengan mata kepala sendiri, dan beberapa waktu saya coba telepon teman yang menjagain di sana, orang asli sana. Kuburan di sana itu nggak seperti Indonesia. Di Indonesia namanya kuburan itu kesannya menyeramkan, menakutkan begitu. Ada aroma mistisnya itu ada. Di sana tuh biasa aja. Sehingga kadang-kadang ya, tapi nggak benar juga sebenarnya, karena tanahnya kan sangat padat di sana, padatnya luar biasa. Ya, jadi kalau tekanan kena hujan biasanya kuburan itu hanya awetnya berapa bulan pasti akan ambles, harus diuruk lagi. Nah subhanallah, kanan kirinya itu ambles semua, bahkan sebagian dibangun, jaraknya cuma 1 jengkal. Dia bertahun-tahun nggak pernah berubah dengan izin Allah, nggak dikasih apa, cuma tanah, nggak sampai satu jengkal. Artinya memang amal itu punya apa? Pengaruh secara lahiriah seperti itu. Nah kembali kepada pertanyaan, memang sunahnya demikian, demikian. Jadi kemudian sisi ekonomisnya juga lebih menghemat dan tidak membuat sedih banyak orang. Bayangkan kalau si meninggalnya di negeri ini dibawa pulang, yang menanti aja udah sedihnya setengah mati, pingsan duluan dia, belum lagi biayanya, belum bayar ini bayar itu. Masya Allah luar biasa, menyusahkan ya, menyusahkan. Maka Islam itu mudah sekali, luar biasa. Taib. Kemudian terkait dengan pemakaman secara massal dalam musibah-musibah termasuk di Aceh itu, selagi masih bisa diusahakan, tetap menghormati dan menghargai setiap jenazah meninggal dunia, itu yang paling utama dan paling afdal. Seharusnya demikian, seharusnya. Tapi kalau jika tidak memungkinkan, karena kondisi yang tidak memungkinkan memang, ya sudah, apa yang bisa dilakukan, minimal tetap harus dikebumikan. Kan dulu sempat kalau nggak salah saya dengar itu dibakar ya, pernah difatwakan dibakar aja, nggak usah dibumiin, nyusahin katanya biar hilang. Ya itu jelas nggak boleh. Tetap bagaimanapun ya, minimalnya harus dimakamkan, dikebumikan di dalam tanah, bukan dibakar dengan cara yang sangat tidak islami. Tapi kembali tadi, kalau mungkin 1-2 orang yang kena musibah masih bisa lah ya. Tapi kalau sampai ratusan ribu waktu itu, ini satu hal yang memang sangat berat dan luar biasa. Mau ke sana aja sudah mikir 1000 kali. Hanya orang yang kuat mentalnya ya kan, apalagi dihadapkan dengan kepengurusan jenazah yang sangat begitu banyak mayatnya, masya Allah. Karena kebetulan saya waktu itu tim pertama petugas haji yang menjemput rombongan Aceh yang pertama yang kena tsunami tahun 2000 berapa waktu itu Pak? 2004 ya? 2004 ya? Ya kurang lebih itu. Saya juga waktu itu saya jemput, dan sempat saya tanya juga kasus ada seorang ustadz. Saya tanya, gimana Pak Ustadz? Saya tetap berangkat walaupun udah nggak punya apa. Jadi istri meninggal, saudara semua meninggal, rumah sudah nggak ada, tetap berangkat haji. Hebat, luar biasa dia orang. Saya bilang hebat antum, saya bilang. Bagaimana nanti pulang saya nggak tahu, yang penting haji dulu lah, nanti urusan belakangan. Masya Allah luar biasa. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Baik ya, cukup atau ada yang lain terakhir? Tolong silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Temanya kayaknya menarik nih Pak Ustadz nih. Menarik karena yang bertanya menarik ya. Temanya sangat menarik nih Pak Ustadz. Jadi saya teringat kisah Rasul itu kan, pada saat dia berjalan ke suatu perkampungan, tiba-tiba ada orang yang mayit yang ingin disolatkan. Tiba-tiba Rasul diminta untuk mensolatkan. Mungkin Pak Ustadz juga tahu misalnya, pada saat mensolatkan akhirnya Rasul menanyakan dulu apakah si mayit ini punya hutang piutang, kalau masalah kayak gitu. Ternyata oh iya, si mayit ini punya hutang piutang. Akhirnya Rasul mundur lagi untuk tidak mau menjadi imam untuk mensolatkan. Terus sahabat Rasul, tapi si mayit
ini saya menjamin utang piutangnya. Akhirnya Rasul kembali menjadi imam. Artinya apakah ini menjadi suatu sunnah seorang imam dalam melaksanakan sholat mayit ini untuk menanyakan dulu apakah si mayit ini punya utang piutang? Karena Rasul kan mencontohkan seperti itu gitu. Jadi itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tadi gue pernah dengar kalau seseorang yang semasa hidupnya dia secara umum, secara kasat mata jauh dari nilai-nilai Islam, tidak pernah sholat, dan mungkin juga ada beberapa kemaksiatan yang dilakukan. Yang saya pernah dengar katanya untuk kalau si mayat ini meninggal, jadi gugur fardu kifayahnya, artinya tanpa disolatkan pun udah, karena semasa hidupnya dia tidak pernah taat terhadap agama. Kita namanya Assalamualaikum. Baik, terkait mengenai utang piutang ya, terkait dengan orang yang meninggal dunia, memang termasuk sunnah untuk menanyakan dengan bahasa yang tentunya lebih bijak dan berbeda dan tidak menyakiti hati ahli warisnya. Makanya biasanya kalau orang habis sholat atau sebelum disolatkan, Pak imamnya mengingatkan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, jika ada muamalah, biasanya kan gitu bahasanya, ada urusan dengan beliau yang belum selesai, tolong hubungi ahli warisnya. Itu termasuk sunnah. Itu termasuk sunnah dengan bahasa tentu yang berbeda ya, tinggal dikemas dengan bahasa yang baik. Tapi intinya adalah itu. Kenapa? Karena utang itu ya, utang itu akan menghambat ke dalam surga bahkan walaupun mati syahid. Kenapa sampai sebegitunya? Karena utang itu wajib untuk dibayar. Utang itu hubungan sesama makhluk yang Allah itu tidak ikut campur tangan lah, bahasa kitanya begitu. Begitu Allah menghargai makhluknya, hamba ciptaannya, urusan sesama kalian ya kalian aja urus, selesaikan dulu, baru kalau saya mah gampang, kata Allah, seakan-akan begitu, tapi urusan kalian selesaikan. Makanya inilah yang menjadi sunnahnya Rasulullah bagi orang yang punya utang, tolong mencatat utangnya menjadi wasiat. Bahkan Abdullah bin Umar ketika mendengar Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muslim dia tidur sampai 3 hari kecuali mencatat wasiatnya, terutama utangnya, dan taruh di bantalnya. Maka beliau setiap mau tidur pasti mencatat utang-utangnya. Nah, ini yang sunnah ini jarang kita lakukan. Ketahuannya adalah setelah kita udah 40 hari di kuburan, dicek ada laporan datang, Pak ini Pak begini, wah yang susah adalah anak-anaknya. Itu yang terjadi. Artinya utang hal yang harus dibayar, mau kecil ataupun besar, itu penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Oh ya, apa hukum menyolatkan orang yang tidak sholat dan berbuat maksiat, yang maksiat dosa besar lah? Apakah gugur kewajiban fardu kifayah ataupun tidak? Berbeda ulama, tapi jumhur ulama, kita ambil garis tengahnya ya, pendapat ulama ada mengatakan bagi a'immah, bagi para tokoh ulama-ulama, imam-imam besar yang di sini, imam bukan, maaf ya, bukan imam yang ditokohkan ya, maksudnya imam yang ditokohkan. Kalau di sini ada syekh yang paling orang menganggap dia memang masya Allah, doanya juga masya Allah, orangnya baiklah, luar biasa. Imam, betul-betul imam dalam makna yang menyeluruh ya, bukan hanya imam 5 waktu doang, bukan. Bagi yang begini-begini, bagi para tokoh dianjurkan untuk tidak menyolatkan orang-orang yang seperti ini. Seperti Rasulullah, karena Rasulullah kan begitu, kalau dia punya utang ya sudah, kalian solati, sallu alaihi, solatlah kalian kepadanya. Saya nggak mau solat, tapi tetap disolatkan oleh sahabat, tapi Rasulullah nggak mau nyolatin. Kenapa demikian? Sebagai pelajaran bagi manusia. Jadi nggak boleh juga kita nggak nyolatin semuanya, harus ada yang menyolati. Artinya para tokoh hendaknya jangan menyolati sebagai sebagai peringatan bagi kita semuanya. Jangan kalau mau disolati oleh kaum muslimin semuanya, adanya waktu hidup baru sholat. Jangan disolatin doang, harus sholat baru nanti tadi disolatin oleh semua kaum muslimin. Nah, tapi bagi yang lain tetap harus menyolati. Karena itu tadi kembali kepada fardu kifayah. Kan dalam hadis dikatakan hak seorang muslim itu 6. Satu di antaranya adalah mengurusi jenazahnya apabila mati.
Selagi dia muslim ya sudah kita urusi, walaupun para tokoh mungkin dia tidak mengurusi sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran. Nah, hari ini kalau kita lakukan, kalau kita lakukan, kita sendiri yang akan dicek, langsung di backlist dari masjid. Wah, ini ustadz nggak bener nih, ustadz begini begini dan seterusnya. Padahal tujuan itu memberikan pelajaran. Nah, itulah zaman sekarang jemaah sekalian. Ya, kita semua harus pintar-pintar ya cara menjalankan kaidah-kaidah fikih terkait dengan hal yang seperti ini. Tapi memang betul ya, kemarin ada jemaah juga yang cerita kepada saya. Jemaah ini ibu-ibu luar biasa ya. Umurnya sudah 70 sekian tapi masih Masya Allah luar biasa. Dan secara amalia agama baiklah Masya Allah. Tapi suaminya, beliau diuji oleh suami yang sangat jauh daripada agama. Selain KDRT yang luar biasa, bahkan gak pernah menundukkan jidatnya di tanah atau di lantai untuk sujud kepada Allah. Hanya masuk masjid sekali ketika dia mati mau disolatin, dan masyarakat itu tahu, ini fakta, nggak jauh di sini, saya nggak sebutkan wilayahnya. Kemarin saya baru dengar cerita beliau sendiri sambil nangis kisahnya. Jadi Ustaz, saya sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena suami saya selama hidup nggak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Makanya masyarakat situ tahu. Ketika mendengar dia meninggal dunia, bilang ke saya, Ibu, alhamdulillah ya Bu, katanya. Alhamdulillah ya Bu, kenapa? Ibu kesabarannya sudah selesai. Kenapa? Karena selama ini sabar, dipukulin, dihina, diinjek, nggak dikasih haknya, bila tetap sabar ngurusin suaminya. Makanya kasihan masyarakat, tapi mau buat apa? Karena istrinya dia ingin menunjukkan, apa kalau sampai itu Bu, saya ingin menunjukkan istri yang baik. Sehingga pada saat mau disolatkan di masjid, semua ahli masjid pulang, nggak ada satupun yang mau tinggal. Ini terjadi loh. Alhamdulillahnya waktu itu ada masyarakat yang sholat di pinggir, karena memang masjid di pinggir jalan ya, di wilayah Ciledug ya, pinggir jalan, sehingga mereka yang tidak tahu siapa yang ini, mereka yang menyolatin jenazah tersebut. Ya alhamdulillah kalau ini masih tergugurkan kewajibannya. Tapi ini alami, sudah ini terjadi alami sebagai pelajaran bagi orang-orang yang seperti itu ke depan. Ini penting sekali. Masya Allah, luar biasa. Nah kalau hari ini, kalau imam kita melakukan, kalau imam kita hari ini ya besoknya kita diganti imam yang DKM. Ya, karena yang milih imam adalah DKM ya, bukan imam sendiri secara otomatis, karena menjadi orang terbaik di tempatnya begitu. Demikian ya, semoga bisa mewakili ya apa yang dipertanyakan. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Jika ada pertanyaan mohon disimpan saja, insyaallah pada pertemuan berikutnya atau dengan ustaz yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tunggu kifaratul majelis. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.